Namaku Rani. Aku wanita berusia 28 tahun yang baru saja menjalani hari paling bahagia dalam hidupku. Pernikahanku dengan Arman, pria yang selama ini menjadi kekasih, sahabat, dan pelindungku. Hari itu segalanya terasa sempurna. Gaun putih yang mengalir menyentuh lantai, tamu yang ramai memberi selamat, hingga senyum lebar dari suamiku yang membuatku yakin aku tidak salah memilih. Tapi siapa sangka, hari bahagia itu juga menjadi awal dari kisah yang tak pernah terpikirkan seumur hidupku. Acara pernikahan digelar sederhana di rumah orang tua Arman di Bandung. Rumah itu besar, bernuansa klasik Jawa dengan sentuhan modern, menunjukkan kemapanan keluarga mereka. Di sana aku pertama kali bertemu sosok yang akan mengubah hidupku selamanya, Pak Darto, ayah Arman. Saat kami berjabat tangan, matanya menatapku begitu dalam. Bukan sekadar menantu dan mertua yang baru saling mengenal, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku ingin menarik tangan lebih cepat. Tapi aku tahan. Aku hanya membalas dengan senyuman sopan. "Selamat datang di keluarga kecil kami, Rani," ucap Pak Darto pelan. Suaranya berat, namun tenang. Wajahnya bersih terawat meski sudah menua. Kerutan di sekitar matanya tak mengurangi keteduhan pandangannya, justru membuatnya terlihat semakin berwibawa. Aku hanya mengangguk, masih menahan gemuruh aneh di dadaku. Mungkin hanya perasaan canggung karena menjadi bagian dari keluarga baru, pikirku. Beberapa hari setelah pernikahan, aku dan Arman memutuskan tinggal sementara di rumah mertuaku, sambil menunggu renovasi rumah kami selesai. Ibu mertua Arman sudah lama meninggal, jadi hanya Pak Darto yang tinggal di rumah besar itu. Suamiku kembali bekerja lebih awal dari rencana bulan madu kami, karena pekerjaan di Jakarta tak bisa ditunda. Dan di sanalah aku, tinggal bersama pria yang masih terasa asing bagiku, tapi entah kenapa, selalu mengamati dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Hari-hari pertama, Pak Darto sangat baik. Ia tidak banyak bicara, tapi ramah. Ia menawarkanku teh setiap sore, menanyakan kabar Arman, bahkan membantuku menyiapkan makanan meski aku sudah menolaknya berkali-kali. Namun yang membuatku gelisah bukanlah sikapnya, tapi caranya melihatku. Pandangannya sering terpaku terlalu lama, terutama ketika aku tertawa atau sedang melamun di teras rumah. Tatapannya tidak seperti ayah yang sedang mengamati menantunya, tapi seperti pria yang sedang mengenang sesuatu. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Aku turun ke dapur, mengenakan piyama dan jaket tipis. Ketika sedang menuang air ke gelas, aku mendengar suara langkah kaki. "Belum tidur?" tanya Pak Darto dari belakang. Aku sedikit terkejut, tapi cepat menguasai diri. "Cuma haus, Pak. Maaf ganggu." Ia tersenyum tipis. "Tidak apa. Dulu, ibumu juga suka terbangun tengah malam begini." Aku menoleh. "Maaf, Pak. Ibu saya." Ia terdiam. Sorot matanya berubah. Wajahnya kaku sejenak, lalu ia menggeleng cepat. "Ah, maaf. Maksudku, ibumu pasti wanita yang rajin. Kamu mewarisinya." Aku mengangguk, meski dalam hati aku bingung. Dari mana ayah mertuaku tahu kebiasaan ibuku? Keesokan harinya, aku iseng membuka-buka lemari tua di ruang belakang. Lemari itu penuh dengan buku-buku lawas, kertas-kertas, dan benda antik yang sudah berdebu. Aku berniat membersihkannya, sebagai rasa terima kasih karena sudah diizinkan tinggal di rumah ini. Tanpa sengaja, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil di sudut lemari. Kotak itu terkunci, tapi engselnya sudah rapuh. Dengan sedikit tenaga, aku bisa membukanya.
Di dalamnya ada beberapa potongan foto hitam putih, kalung emas kecil berbentuk hati, dan setumpuk surat. Surat-surat cinta, ditulis dengan tangan. Sebagian sudah mulai memudar. Salah satunya menarik perhatianku. Di bagian atas tertulis, "Untuk Ratna, wanita yang pernah kucintai lebih dari hidupku." Ratna? Tanganku gemetar. Itu nama ibuku. Aku buru-buru membuka lipatan suratnya. Tulisan tangan itu rapi dan halus. Di dalamnya tertulis puisi pendek, lalu paragraf panjang yang bercerita tentang seorang pria yang mencintai wanita bernama Ratna tapi terpaksa meninggalkannya karena harus merantau atas kehendak orang tua. Aku membalik surat itu. Di bawahnya tertulis, Bandung, 1989, Darto. Mataku membelalak. Darto? Tanganku gemetar memegang surat itu. Dunia seolah berhenti sejenak. Ayah mertuaku adalah pria yang dulu mencintai ibuku? Tubuhku lemas. Aku terduduk di lantai. Surat-surat itu berserakan di sekelilingku. Ada lebih dari 10 surat, semua dengan nama ibuku di bagian atasnya. Ada foto lama juga. Seorang pria muda yang wajahnya sangat mirip dengan Pak Darto muda berdiri di samping seorang wanita yang tak lain adalah ibuku, Ratna. Aku merasa seperti tersedot ke dalam masa lalu yang bukan milikku. Tapi entah kenapa, aku merasa ini akan mengubah segalanya. Masa lalu ibu dan masa depan pernikahanku. Sore itu, saat aku berjalan melewati ruang tamu, Pak Darto sedang duduk membaca koran. Ia melihat ke arahku, dan lagi tatapan itu datang. Tatapan yang kali ini, aku tahu, bukan tanpa alasan. Aku tersenyum hambar dan masuk ke kamar, membawa satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi antara ibuku dan ayah mertuaku? Aku duduk termenung di atas tempat tidur, surat-surat itu tergenggam erat di tanganku. Satu demi satu aku baca ulang, mencoba menyusun kembali cerita masa lalu yang selama ini tak pernah diceritakan ibuku. Surat-surat itu bukan sekadar untaian kata puitis, tapi curahan hati seorang pria yang sedang jatuh cinta, berjanji akan kembali, namun tak pernah muncul dalam hidup ibuku setelahnya. Dan pria itu adalah ayah mertuaku sendiri. Setiap kata dalam surat itu terasa hidup. Aku bisa membayangkan betapa dalam perasaan yang dimiliki Darto muda terhadap Ratna, ibuku. Di antara surat-surat itu, aku menemukan satu yang belum selesai ditulis. Kalimat terakhirnya menggantung. Jika aku tak sempat kembali, maafkan aku, Ratna. Aku akan selalu mencintaimu meski kita tak berjodoh. Aku menggenggam surat itu erat-erat, mataku memanas. Hati kecilku berteriak, ingin tahu, ingin marah, ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tahu, hanya satu orang yang bisa menjawab semua ini, ibuku. Tanpa pikir panjang, aku ambil ponsel dan menghubungi ibu. Sinyal di rumah Pak Darto memang sering buruk, tapi saat itu entah bagaimana telepon langsung tersambung. Halo, Bu? Suaraku terdengar pelan namun tegas. Rani, kamu kenapa? Suaramu gemetar, tanya ibuku di ujung sana. Aku menarik napas panjang. Bu, aku nemuin surat. Dari seseorang bernama Darto. Ditujukan ke ibu. Itu. Ayah mertuaku, Bu. Hening. Telepon sunyi selama beberapa detik, cukup lama untuk membuatku tahu. Ibuku kaget. Sangat kaget. Rani, kamu temukan, di mana? Suaranya mulai bergetar. Di rumah mertua. Di kotak tua. Ada banyak surat. Ada foto juga. Ibu, siapa sebenarnya Pak Darto? Aku mendengar suara helaan napas berat. Bu, tolong,
jawab. Aku hampir menangis. Kenapa ibu gak pernah cerita? Kenapa baru sekarang aku tahu? Dan kenapa dia jadi mertuaku sekarang? Ibuku terdiam. Lalu pelan-pelan ia mulai bercerita, suara lirihnya terdengar menembus setiap ruang di hatiku. Darto adalah cinta pertamaku, Nak. Dulu kami bertetangga di Bandung. Aku masih SMA waktu itu. Dia anak guru di sekolah kami. Kami jatuh cinta, saling janji untuk menikah setelah kuliah. Tapi suatu hari, ayahnya memaksanya pergi ke Kalimantan mengurus ladang keluarga. Katanya cuma sebentar. Tapi dia tak pernah kembali. Tak pernah kirim kabar. Aku tunggu bertahun-tahun sampai akhirnya aku menikah dengan ayah kandungmu. Apa ibu tahu sekarang dia adalah ayah Arman? Tanyaku nyaris berbisik. Tidak, jawab ibu dengan tegas. Aku tidak pernah tahu. Aku pikir dia sudah meninggal. Atau menikah di sana. Sampai sekarang, aku bahkan tak tahu dia masih hidup. Aku terdiam. Rani, kata ibu lagi, tolong, jangan ceritakan ini ke suamimu dulu. Jangan pada siapa-siapa. Ini, luka lama yang kupikir sudah kukubur dalam-dalam. Aku mohon, Nak. Aku mengangguk meski tahu ibu tak bisa melihat. Aku ngerti, Bu. Tapi aku bingung. Aku tinggal serumah sama beliau sekarang. Dan setiap kali dia lihat aku ngerasa aneh. Seolah-olah aku ini bukan cuma menantu. Ibuku langsung menjawab, itu cuma perasaanmu, Rani. Dia mungkin kaget juga. Tapi kamu jangan berpikir macam-macam. Dia itu ayah mertuamu sekarang. Jaga sikap. Jangan sampai ada hal yang salah paham. Aku mengangguk lagi. Tapi hatiku tetap tak tenang. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Tapi setiap kali aku melihat Pak Darto, surat-surat itu kembali memenuhi kepalaku. Aku ingat setiap kalimat, setiap kata yang dia tulis untuk ibuku. Dan semakin aku mengingatnya, semakin aku sadar ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Sore itu, aku duduk sendirian di beranda. Pak Darto keluar membawa 2 cangkir teh. Sudah lelah beres-beres, tanyanya ringan. Aku mengangguk. Sedikit, Pak. Ia duduk di kursi sampingku, menyerahkan 1 cangkir. Kami diam cukup lama. Lalu, tanpa menatapku, ia berkata, dulu, rumah ini sering didatangi seorang gadis muda. Dia suka tertawa keras, lalu memeluk ibunya dari belakang sambil berkata, Ibu, aku pengen cepat nikah. Aku menoleh cepat. Itu, siapa, Pak? Ia tersenyum kecil. Aku hanya mengenangnya. Waktu memang kejam ya, Rani. Banyak hal yang tidak kita duga berubah begitu cepat. Aku hanya bisa membalas dengan senyum canggung. Hatiku bergemuruh. Pak Darto melirikku. Tatapannya tajam, tapi juga kosong. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tak pernah sanggup ia ucapkan. Kadang hidup mempertemukan kita dengan masa lalu yang belum selesai, gumamnya. Aku memalingkan wajah, berusaha menahan degup jantung yang makin tak karuan. Di malam itu, saat aku kembali membaca surat-surat itu dengan lampu meja temaram, aku sadar kisah ini belum selesai. Dan aku, entah kenapa, dipilih oleh takdir untuk menyaksikan bagaimana kisah cinta yang terpendam puluhan tahun, perlahan-lahan bangkit dari kuburnya. Sudah 3 hari berlalu sejak aku menemukan surat-surat cinta itu. Tapi pikiranku tidak tenang. Wajah Pak Darto, kalimat-kalimat dalam suratnya, dan suara ibuku yang bergetar masih menghantui setiap langkahku di rumah ini. Rasanya seperti hidup di antara 2 masa kini yang sedang kujalani bersama suamiku, dan masa lalu yang tak pernah kutahu sedang mengintai diam-diam dari balik tembok rumah ini.
Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Menyapu halaman, memasak makan siang, menunggu Arman pulang dari kantor. Tapi semuanya terasa hampa. Bahkan pelukan Arman pun tak bisa membuatku merasa utuh. Sampai akhirnya, aku memutuskan pulang ke rumah ibuku. Kupikir, hanya dengan bertemu langsung, aku bisa mendapatkan jawaban yang selama ini tertahan oleh suara telepon dan jeda-jeda ketakutan. Sesampainya di rumah, ibu langsung membuka pintu. Wajahnya terlihat cemas, seolah sudah tahu alasan kedatanganku. "Kamu nggak bilang mau ke sini, Nak," katanya sambil memelukku. "Aku butuh jawaban, Bu," ujarku pelan. Kami duduk di ruang tamu. Aku memperhatikan dinding-dinding rumah yang sudah sejak kecil ku kenal. Tapi hari itu, rumah ini terasa asing. Seperti menyimpan rahasia yang baru hari ini ku tahu. "Bu," aku mulai bicara dengan nada hati-hati. "Aku sudah baca semua suratnya." Ibu menghela napas, lalu mengangguk lemah. "Aku tahu kamu akan membacanya semua. Aku juga tahu, kamu pasti punya banyak pertanyaan." Aku memegang tangan ibu. "Kenapa ibu nggak pernah cerita? Tentang Pak Darto. Tentang cinta pertama ibu." Ibu menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. "Karena aku ingin hidupku tenang, Rani. Karena aku pikir, apa yang sudah lewat biarlah lewat. Karena aku takut, semua akan hancur kalau aku ungkapkan." Tapi kenyataannya malah nggak pernah selesai, Bu. Ibu tertunduk. Air matanya menetes pelan. "Darto adalah satu-satunya pria yang benar-benar kucintai saat aku muda. Kami bertemu waktu aku masih SMA, dia sudah kuliah. Kami sering ke taman kota, duduk di bawah pohon angsana, dan dia suka baca puisi untukku." Ibu tersenyum pahit. "Dia bilang akan menikahiku setelah dia selesai kuliah. Tapi hidup tidak sesederhana itu." Ibu mulai bercerita, pelan namun menyayat hati. Suatu hari, ayah Darto memutuskan memindahkan seluruh keluarganya ke Kalimantan. Katanya ada bisnis kayu yang harus dia urus di sana. Darto janji akan kembali. Tapi sejak hari itu, ibu tak pernah lagi mendapat kabar darinya. Tidak surat, tidak telepon. Tak ada apapun. Aku tunggu dia bertahun-tahun. Sampai aku lulus kuliah. Tapi dia tak pernah kembali. Dan aku harus realistis. Saat itu ayahmu hadir, dan meski aku tak mencintainya sebesar cintaku ke Darto, dia baik, bertanggung jawab, dan mencintaiku. Maka aku menikah dengannya. Aku menggenggam tangan ibu lebih erat. "Bu, ibu tahu nggak, Pak Darto sekarang tinggal sendiri? Dan sejak aku masuk rumah itu, dia sering menatap aku seolah aku ini bukan sekadar menantu. Aku merasa kayak dia lihat ibu dalam diriku." Ibu terdiam lama. "Dia bilang kamu mirip aku?" tanya ibu lirih. Aku mengangguk. Bukan secara langsung. Tapi caranya bicara, caranya diam, bahkan waktu dia bilang, kadang masa lalu datang dalam bentuk yang tak terduga, aku tahu, Bu. Dia belum bisa move on dari ibu. Ibu menutup wajahnya. Tangisnya pecah. "Ya Tuhan, kenapa harus sekompleks ini? Aku tak tahu harus bagaimana. Aku ingin menjaga suamiku, menjaga keluargaku. Tapi di saat yang sama, aku terjebak di antara dua orang tua yang pernah saling mencintai dengan begitu dalam. Bu, aku harus gimana? Aku tinggal sama dia. Aku istri anaknya. Tapi aku juga anak dari cinta lamanya. Aku bingung." Ibu menghapus air matanya. "Kamu harus kuat, Rani. Jangan terbawa perasaan. Kamu sudah jadi istri orang. Masa lalu mereka, masa lalu kami, biarlah hanya jadi kenangan. Jangan kamu hidup di dalamnya." Aku mengangguk, meski hatiku berkecamuk. Di kepalaku,
Aku tahu ibu benar. Tapi jauh di dalam dada, aku tahu ini belum selesai. Sebelum aku pamit pulang, ibu memberiku sebuah kalung. Kalung emas tipis berbentuk hati. Ini hadiah dari Darto dulu. Tapi waktu dia pergi, aku simpan. Mungkin kamu yang lebih pantas menyimpannya sekarang. Bukan untuk dikenang, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua cinta harus dimiliki. Aku membawa pulang kalung itu bersama beban rahasia yang terasa makin berat di pundakku. Saat aku membuka pintu rumah mertua malam itu, Pak Darto sedang duduk sendirian di ruang tengah, membaca koran. Ia menoleh. Wajahnya datar, tapi matanya jelas berbinar melihatku. Kamu dari rumah orang tua? Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Dan sebelum aku naik ke kamar, ia berkata dengan suara pelan tapi penuh arti. Kadang, cinta tidak pernah mati. Hanya diam. Dan menunggu kesempatan untuk bicara. Aku menelan ludah. Aku tahu. Aku harus hati-hati. Karena cinta yang terlalu lama diam, bisa menjadi badai yang menghancurkan segalanya jika tak dihentikan tepat waktu. Sejak malam itu, sejak ku tahu bahwa Pak Darto adalah cinta pertama ibuku, sejak kata-katanya menggema di telingaku, cinta tidak pernah mati, hanya diam dan menunggu kesempatan untuk bicara, aku tak lagi bisa menatapnya sebagai ayah mertua biasa. Setiap pertemuan, setiap ucapan, setiap senyum, semuanya terasa seperti potongan-potongannya membentuk teka-teki masa lalu. Dan yang paling membuatku tidak tenang, bagaimana ia memandangku. Itu bukan pandangan biasa. Bukan pandangan mertua yang melihat menantunya, atau orang tua yang menyambut keluarga baru. Pandangannya seperti sedang berbicara tanpa kata. Dalam, lelah, dan penuh kenangan. Pandangan seseorang yang melihat masa lalu di dalam tubuh orang lain. Aku mencatat semua detail kecil yang dulu mungkin kupandang sepele. Ketika aku tertawa di meja makan, ia diam dan memandangi sendoknya, tapi sudut matanya melirikku dengan sorot melamun. Saat aku mengenakan daster warna biru muda, warna kesukaan ibuku, ia berhenti sejenak di ambang pintu sebelum berdaham dan pergi. Ketika aku menyajikan teh melati di sore hari, ia tersenyum kecil dan berkata, aromanya sama seperti dulu. Aku mulai takut akan pikiranku sendiri. Takut aku membesar-besarkan. Tapi yang lebih menakutkan adalah jika ternyata semua ini nyata. Malam itu, Arman pulang dari kantor lebih cepat. Aku senang. Aku butuh pelukan suamiku. Aku butuh tempat berlindung. Kami makan malam bertiga. Aku, Arman, dan Pak Darto. Suasananya canggung, setidaknya untukku. Pak Darto terlihat biasa saja, atau sengaja menyembunyikan sesuatu. Arman tak curiga sama sekali. Ia bahkan sibuk memuji masakanku dan bercerita soal pekerjaan. Sampai tiba-tiba, Pak Darto bertanya pelan, Rani, kamu ada kalung baru ya? Aku tersentak. Tanganku refleks menyentuh kalung emas kecil berbentuk hati yang kugantungkan di leherku hari itu. Kalung yang ibuku berikan. Kalung yang dulu merupakan pemberian dari Darto sendiri. Ini, dari ibu saya, jawabku pelan. Pak Darto hanya tersenyum. Oh, cantik sekali. Saya pernah lihat model yang sama dulu. Waktu masih muda. Aku menunduk, tidak berani membalas tatapannya. Arman menimpali. Iya, kalung kayak gitu klasik ya. Cocok banget sama Rani. Kayak potongan zaman dulu yang tetap elegan. Pak Darto mengangguk pelan. Tapi aku tahu, matanya tidak sedang mengagumi kalungku, melainkan sedang mengingat sesuatu yang sudah terkubur terlalu lama. Usai makan malam, Arman kembali ke kamarnya, bersiap menyelesaikan pekerjaan lewat laptop. Aku membereskan meja makan. Saat aku membawa piring-piring ke dapur, aku mendengar langkah kaki perlahan masuk ke belakang. Pak Darto berdiri di ambang dapur. Rani, panggilnya pelan.
Aku menoleh. Ada yang ingin saya sampaikan, tapi saya tidak tahu apakah ini waktunya. Jantungku berdegup kencang. Pak, saya rasa sebaiknya saya lanjut bersih-bersih dulu ya, kataku cepat, berusaha menghindar. Ia mengangguk. Tapi sebelum berbalik, ia berkata lirih, kamu tahu siapa dirimu, Rani? Kamu tahu kenapa saya sulit bicara? Tapi saya janji, saya akan menjaga semuanya tetap seperti seharusnya. Kamu anak yang baik. Dan aku tahu kamu bukan dia. Tapi wajahmu terlalu mirip. Aku tak bisa menjawab apapun. Tanganku gemetar menggenggam lap kain piring. Setelah ia pergi, aku terduduk di lantai dapur. Tak sanggup berdiri. Malam itu aku tak bisa tidur. Arman sudah tertidur pulas, tapi pikiranku berlari kemana-mana. Kupandangi wajah suamiku yang tenang, lalu kupegang tangannya, seolah ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku miliknya dan dia milikku. Tapi kenapa bayang-bayang ayahnya terus membayangi? Esok harinya, aku berusaha mencari tahu lebih banyak. Aku membuka album lama di rak buku tua. Di salah satu halaman, aku melihat foto Pak Darto saat muda, berdiri di pinggir danau, mengenakan kemeja putih dan celana krem. Di tangannya tergantung kalung emas kecil berbentuk hati, kalung yang sama seperti yang sekarang tergantung di leherku. Aku tak sanggup lagi berpura-pura tidak tahu. Semua ini nyata. Semua ini benar. Pak Darto belum selesai dengan masa lalunya. Dan sialnya, aku mirip sekali dengan wanita yang ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Wanita yang kini menjadi ibuku. Aku harus mengambil keputusan. Aku harus bicara. Entah pada Arman atau pada ayah mertuaku. Sebelum semuanya berubah menjadi sesuatu yang tak bisa diperbaiki. 2 hari setelah peristiwa di dapur itu, tahu bahwa Pak Darto tidak bisa lagi tidur pertama dengan tenang. Sejak kata-katanya menggema di telingaku, Arman, cinta tidak pernah biasa, hanya diam dan menunggu kesempatan untuk bicara dan mencintaiku tak lagi bisa menatapnya sebagai ayah mertua biasa. Di balik cintanya yang tulus, setiap pertemuan ada badai yang sebentar lagi akan meledak. Setiap senyum, semuanya terasa seperti menjadi penyebab badai membentuk teka-teki masa lalu. Aku merasa seperti penghuni rumah yang tak tidak tenang. Bagaimana setiap ruangan di rumah ini menyimpan sejarah yang bukan pandangan biasa, tapi menuntut untuk diselesaikan oleh mertua yang melihat menantunya, surat-surat cinta, orang tua yang menyambut keluarga baru, dan tatapan diam Pak Darto, pandangannya semua membentuk sedang berbicara tanpa yang menggiringku pada satu kesimpulan. Aku harus bicara. Dan malam itu, kenangan. Aku menunggu Arman pulang seseorang yang melihat masa lalu. Di dalam kami duduk di meja makan berdua, aku mencatat semua detail kecil yang dulu mungkin kupandang sepele. Bisikku, ketika aku tertawa di meja makan, ia diam dan memandangi tersenyum. Tapi sudut matanya melirikku dengan sorot sesuatu. Saat masa lalu daster warna biru muda, Arman warna kesukaan ibuku. Ia berhenti sejenak di ambang pintu sebelum menarik napas panjang. Lalu mengeluarkan kotak kecil dari teh melati di sore hari, kotak kayu tersenyum kecil dan menemukan surat-surat itu. Sama seperti dulu. Aku nemuin ini di lemari belakang. Akan pikiranku sendiri. Surat cinta dari ayah membesar-besarkan untuk ibuku. Tapi yang lebih menakutkan, Arman adalah jika ternyata semua aku lanjut. Ibuku dulu malam ternyata pernah menjalin hubungan dari kantor lebih cepat. Mereka cinta pertama satu sama lain. Aku butuh pelukan suamiku. Tapi ayah pergi. Dan gak pernah tempat berlindung. Ibu menikah sama almarhum ayah kandungku. Dan aku, Arman, sekarang kita di sini. Pak Darto. Arman suasananya canggung dengan tangan gemetar untukku. Ia membaca salah satu terlihat biasa saja, lalu menatapku. Sengaja menyembunyikan sesuatu. Kamu yakin? Ini Arman tak curiga sama sekali tak terdengar. Ia bahkan sibuk memuji masakanku dan bercerita soal pekerjaan. Dia bahkan tiba-tiba, kalung ini, Pak Darto bertanya sambil menunjuk kalung di leherku. Kamu ada kalung baru ya? Dulu kalung ini pemberian ayah kamu ke ibu. Tanganku refleks menyentuh kalung emas kecil berbentuk hati yang kugantungkan di leherku hari itu. Aku memegang bahunya. Ibuku berikan. Mas, kalung yang dulu merupakan pemberian dari Darto sendiri. Tapi aku harus jujur. Ini, dari akhir-akhir ini, jawabku pelan. Ayah seperti melihat Darto hanya sebagai menantu. Oh, tapi cantik sekali.
bayangan masa lalunya. Saya pernah lihat model yang sama Arman dulu. Berdiri. Waktu masih berjalan mondar-mandir di ruang makan. Aku menunduk, menatap tidak lantai, berani membalas lalu akhirnya duduk lagi dengan Arman menimpali. Iya, berarti kamu selama gitu ini klasik ya? Tanyanya tajam. Cocok banget sama Rani. Iya. Kayak potongan zaman dulu yang tetap elegan. Aku juga bingung. Pak Darto mengangguk pelan. Aku takut menyakiti kamu. Tapi aku tahu, matanya tidak sedang mengagumi kalau harus diam, melainkan sedang mengingat sesuatu yang sudah terbicara terlalu lama. Arman tidur usai makan malam, tak banyak Arman kembali ke kamarnya, bersiap menyelesaikan pekerjaan pikirannya bergemuruh. Aku membereskan harinya makan. Arman mengajak kami bertiga membawa piring-piring ke dapur. Aku mendengar langkah kaki perlahan masuk ke belakang. Pak Darto berdiri di ambang dapur, seperti sudah siap menghadapi badai. Panggilnya pelan. Pak. Arman memulai dengan suara yang lebih dingin dari biasanya. Ada yang ingin saya sampaikan. Rani sudah cerita tapi soal saya tidak tahu itu. Apakah ini waktunya. Soal Ibu Rani. Jantungku berdegup dan kencang. Soal masa lalu yang selama ini Bapak saya simpan. Rasa sebaiknya saya lanjut bersih-bersih menjawab. Ya. Kataku cepat. Ia hanya berusaha menghindar. Kenapa ia Bapak nggak pernah cerita? Tapi sebelum berbalik, kenapa harus sembunyi? Ia berkata lirih. Tanya Arman. Kamu tahu siapa dirimu? Pak Darto menatap kami berdua. Kamu tahu, untuk pertama kalinya saya sulit bicara. Wajahnya terlihat tua. Tapi saya janji, bukan karena usia, saya akan menjaga beban perasaan yang akhirnya ia lepaskan. Kamu anak karena yang baik. Aku pengecut, men. Dan aku tahu karena kamu aku pikir dia. Masa lalu itu tapi sudah mati, terlalu mirip. Tapi ketika Rani masuk tak bisa menjawab dengan wajah yang begitu mirip dengan Ratna, gemetar menggenggam kain piring. Aku belum pernah benar-benar ikhlas. Setelah ia pergi, ia menatapku di lantai dapur. Kamu, tak sanggup berdiri, hadir seperti bayangan cinta yang tak pernah selesai. Bisa tidur. Aku tahu Arman sudah tertidur pulas memandangmu tapi dengan cara berlari kemana-mana. Tapi kadang ku pandangi wajah suamiku yang tenang sesederhana lalu ku pegang tangannya. Maafkan seolah aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku miliknya tak sanggup membalas tatapannya. Tapi dulu kenapa bayang-bayang ayahnya karena terus membayangi keluarga. Esok harinya lalu aku terlalu terlambat mencari kembali lebih banyak. Dan ketika aku membuka album bahwa kamu adalah putri dari Ratna dan salah satu halaman istri anakku sendiri, lihat foto Pak Darto saat muda dihukum berdiri di pinggir danau, diberi kesempatan untuk menatap dan cinta lama setiap hari di tangannya, tapi tidak bisa berbuat emas kecil berbentuk hati. Suasana sama seperti yang sekarang tergantung di leher bicara. Pelan tapi tak sanggup lagi berpura-pura tidak tahu. Saya kecewa. Semua ini tapi nyata. Saya juga tahu. Semua ini benar. Bapak manusia. Pak Darto belum dan selesai perasaan masa lalu besar untuk dikubur selamanya. Aku mirip sekali dengan wanita yang ia tinggalkan. Tapi satu hal yang saya minta, Pak, wanita yang kini Rani menjadi adalah ibuku. Istri saya. Aku harus mengambil dari siapapun. Aku dan harus rumah bicara. Tidak boleh menjadi tempat pada Arman masa lalu atau pada ayah mertuaku. Pak Darto menunduk. Sebelum semuanya berubah air menjadi matanya jatuh tanpa yang tak suara. Bisa diperbaiki. Aku minta maaf, men. Dan Rani. Aku berjanji, mulai hari ini, aku akan berhenti menatap masa lalu dan belajar melihat kalian sebagai keluarga baruku. Aku hanya ayah. Tak lebih. Aku ikut berdiri. Terima kasih, Pak. Saya tahu ini berat. Tapi saya ingin keluarga ini tetap utuh. Kami bertiga berpelukan. Tak ada yang bicara. Tapi pelukan itu cukup untuk menandai satu babak berakhir dan babak baru dimulai. Beberapa minggu kemudian, kami pindah ke rumah baru. Jaraknya tidak jauh dari rumah Pak Darto, tapi cukup untuk memberi batas yang sehat. Aku dan Arman kembali menjalani pernikahan kami dengan lebih tenang. Dan yang lebih mengejutkan, ibuku akhirnya memutuskan untuk datang berkunjung ke rumah mertua setelah 30 tahun lebih tidak pernah bertemu Darto. Mereka hanya bicara sebentar, saling menatap, saling diam, lalu saling memaafkan. Hari itu, aku berdiri di antara dua orang tua yang pernah mencintai begitu dalam dan kini sudah berdamai dengan takdir mereka masing-masing. Dan aku tahu, kisah ini tidak berakhir tragis. Karena kadang, cinta yang tak bisa dimiliki cukup dikenang dengan penuh hormat. Tak semua cinta harus memiliki. Dan tidak semua kenangan harus dihidupkan kembali. Terkadang, yang terbaik bukanlah mengulang masa lalu, tapi belajar menerima dan melepaskannya. Ayah mertuaku dan ibuku pernah saling mencintai. Tapi hidup membawa mereka ke arah yang berbeda.
dan aku menjadi penghubung takdir mereka. Bukan untuk menyatukan, tapi untuk menyembuhkan. Kini, kami hidup tanpa rahasia. Tanpa bayang-bayang masa lalu. Yang tersisa hanyalah keluarga yang tumbuh dari kejujuran dan pengampunan. Karena pada akhirnya, cinta bukan soal memiliki, tapi soal memaafkan dan melepaskan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian kalian semua. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, atau membuat kalian merenung sejenak tentang arti cinta, pengorbanan, dan pengampunan, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan. Komen pendapatmu di bawah, kami selalu senang membaca respon kalian. Share ke teman-teman kalian agar kisah ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dari kami Hati Merah 2.